Oke guys, kembali lagi di dua mahasiswa. Kali ini gue lagi ada di rumah teman gue yang ambil jurusan farmasi di universitasnya. Dan buat kalian semua yang ingin masuk jurusan farmasi atau mau ingin lebih tahu lagi farmasi itu kayak gimana, tonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa dan dari universitas mana? Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fauzia. Saya ngambil jurusan farmasi di Universitas Al-Ghifari. Berarti baru semester 1? Ya, baru semester 1. Maba. Maba. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, Ji. Sebenarnya farmasi itu apa dan ngapain aja sih gitu di farmasi? Jadi farmasi itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang mempelajari tentang cara kerja obat, terus cara bikin obat, ya tentang obat-obatan gitu. Termasuk ngeracik obat juga? Ya. Oke, asal jangan ngeracik obat buat ngebunuh orang aja. Oke, di jurusan farmasi tersendiri itu mata kuliahnya ada apa aja? Kalau buat semester 1 ya, buat semester 1 itu ada 9 mata kuliah. Nah, apa aja? Ada salah satunya. Ya. Ya, 9 mata kuliah. Lawak sih Ujung. 9 mata kuliah itu apa aja gitu? Sebutin aja salah satu gitu, Pak. Ada pengantar ilmu farmasi, terus kimia. Makanya kimia murni, kimia dasar. Kalau mitian. Apa aja gitu? Ada pengantar ilmu farmasi, terus kimia dasar, fisika dasar, anatomi fisiologi manusia, biologi sel, sama pelajaran yang umumnya aja. Oh, jadi di farmasi juga ada matkul umumnya? Ya, ada. Kalau matkul umumnya itu ada PAI, PKN, terus TTKI. Itu apa TTKI? TTKI itu tata tulis karya ilmiah gitu, kayak bahasa Indonesia lagi gitu. Oh, unik ya TTKI, baru dengar gitu. Terus tadi ada mata kuliah yang menarik perhatian, itu ada anatomi. Anatomi. Di farmasi juga belajar ya anatomi? Kirain di kedokteran aja gitu. Ya, awalnya juga aku nggak tahu ya. Kirain teh nggak ada gitu. Ya, kirain teh nggak ada gitu. Soalnya aku pernah mikir gini gitu. Kan farmasi itu mempelajari tentang obat-obatan, tapi kenapa ada pelajaran anatominya gitu? Dan setelah dipelajari itu fungsi dari mata kuliah anatomi itu apa? Mungkin buat ini ya, buat kegunaan obat di bagian tubuh tertentu mungkin ya. Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Serasa aku yang ini ya, yang kuliahnya. Oke, dari tadi ada 9 mata kuliah semester 1. Itu udah kamu yang nentuin atau dipaketin sama universitasnya? Udah. Kalau semester 1 mah udah dipaketin sama universitas. Dipaket gitu. Ya. Oke. Untuk semester 2 mungkin udah bisa milih atau belum dikasih tahu? Belum dikasih tahu. Oke, untuk semester 1 sendiri dari 9 mata kuliah itu yang mungkin menurut kamu bisa dan ya mudah lah gitu, apa? Yang dikatakan mudah sih enggak gitu ya. Cuma ini mah kayak yang mengulang lagi gitu, mengulang pelajaran di SMA gitu. Aku favorit itu pelajaran mata kuliah kimia dasar mungkin ya. Soalnya kan itu baru dasar-dasar juga kimianya, terus pernah belajar juga di SMA, jadi nggak terlalu rumit gitu. Oke, udah itu yang favorit, yang ya bukan favorit sih, yang dikatakan ya mudah lah gitu. Yang susah gitu, yang harus membutuhkan pemikiran ekstra gitu apa? Tentunya anatomi fisiologi manusia ya, lumayan. Ya sih, itu semua kalau di
kesehatan itu ada anatomi, kalau di hitungan itu ada kalkulus, biasanya itu yang paling susah. Oke, untuk selanjutnya menurut kamu sendiri jurusan IPS di SMA-nya bisa nggak sih masuk farmasi? Bisa. Temen Bisa. kamu ada? Ada, teman aku juga ada. Itu kan dia teh kan jadi pas aku juga kirain teh Cuman anak IPA gitu. cuma anak IPA atau yang dari SMK farmasi Masih aja ya. gitu. Tapi ternyata ada juga yang dari IPS. Terus aku mikir gini gitu. Kan dia dari IPS terus masuk farmasi, sedangkan kan Di SMA-nya nggak belajar gitu. di SMA-nya nggak belajar. Ya gimana gitu ya. Tapi sudah dilihat dia bisa gitu. Ya lumayan lah. Tuh, jadi buat kalian semua anak IPS yang mau ke jurusan farmasi ternyata bisa gitu, asal menguasai kayak biologi, kimia kayak gitu ya. Kan kalau kuliah itu ya kan belajar dari awal lagi, nggak Meneruskan gitu. nggak meneruskan, nggak ujug-ujug langsung gitu. Ujung-ujung. Oke, next itu anatomi, itu katanya paling susah. Di farmasi sendiri ya kan ini terkenal banget, nantinya bakal jadi apoteker gitu. Iya, jadi apoteker. Apakah dari lulusan farmasi misalkan udah lulus langsung jadi apoteker, atau ada step lagi yang harus dijalani gitu? Ada step lagi. Kalau misalkan udah S1 farmasi, nanti kalau mau jadi apoteker, jadi sekolah lagi 1 tahun. Jadi untuk profesi gitu. Untuk profesi. Oh, jadi tuh jadi kirain gitu lulusan farmasi itu langsung jadi apoteker gitu, ternyata enggak gitu. Oke. Untuk Uji sendiri, menurut Uji suka dukanya jadi anak farmasi itu gimana gitu? Sukanya aja dulu gimana? Kalau sukanya apa ya? Bisa tahu macam-macam obat. Nah, tentunya jadi banyak ilmu yang baru gitu ya. Kayak lah. Non aku bingung. Ya, suka Nah, ingat lagi liur nongkol. Untuk menurut Uji sendiri suka dukanya jadi anak farmasi itu gimana gitu? Sukanya aja dulu gimana? Sukanya ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin sukanya itu ya, anak farmasi itu terkenal keren gitu ya, bisa ngeracik obat gitu. Enggak juga. Terus kerjanya di lab gitu. Ya, Itu sih yang mungkin buat keren. Iya, itu. ya itu keren. Oke, lanjut untuk dukanya sendiri gitu jadi anak farmasi gitu. Kalau dukanya apa ya? Mungkin online sekarang. Kalau buat sekarang kan belajarnya online. Jadi kan banyak ya materi-materi yang kalau menurut aku nggak apa namanya teh, Susah buat diajak online susah. secara daring gitu, susah. Susah gitu, kayak Anatomi kayak gitu. anatomi enggak sih? Ada hitungan nggak sih Ada. di kimia dasar atau ada? Kimia dasar, fisika dasar, matematika, Oh, ada matematika juga. ada. Ternyata apa sih, jurusan IPA nggak jauh dari matematika ya. Bener. Jadi buat anak IPA yang mau ke jurusan yang nggak ada matematika itu susah gitu ya. Kirain di farmasi itu nggak ada matematika sama fisika. Ya awalnya juga kirain aku nggak ada matematika gitu, tapi katanya ada, tapi cuma 1 semester. Oh, jadi cuman dasar-dasarnya aja gitu. Oke, itu untuk suka dukanya. Terus menurut Uji sekarang, tanggapan Uji belajar farmasi secara online itu susah nggak? Ya lumayan susah juga sih, soalnya kan buat pelajaran ya itu aja sih, gimana ya? Pelajaran yang susah dijelaskan. Terus sinyal juga gitu ya kan, kita di apa sih sebutnya, di pedesaan. di pedesaan gitu ya. Jadi mungkin susah untuk kendala banyak banyak kendalanya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan ya. Tapi kan, itu enggak mempengaruhi semangat. Enggak dong, jangan. Oke. Bentar guys, ada motor. Oke. Untuk Uji sendiri, harapan Uji setelah nanti lulus di dunia farmasi atau jurusan farmasi ini gimana itu? Ya harapannya bisa. Bentar.
Ya, lanjut. Harapannya tentunya bisa memanfaatkan ilmu yang udah didapat, terus Bikin apotek yang gede gitu. semoga aja gitu. Ya, Kalau maunya mah gitu. jadi bikin klinik gitu ya. Bukan klinik sih, apotek gitu. Apotek gitu. Jadi nanti itu di misalkan kita masuk apotek, nah yang kuliah jurusan farmasi itu ditempatkan di mananya gitu. Kalau yang kan kuliah jurusan farmasi gitu ya. Kalau misalkan udah jadi apoteker, nah kalau udah jadi apoteker mah dia bisa jadi penanggung jawab apotek tersebut gitu. Oh, jadi enggak yang nerima customer kayak gitu, yang suka nunggu gini ada, bukan. Jadi ini mah di kepala cabangnya, kalau kepala cabang gitu. Atau gimana? Kelak. Iya. Jadi kan nanti setelah lulus terus ambil profesi. Nah, kan kerja nih di apoteker. Nah, jadi seorang lulusan sarjana farmasi ini ketika kerja di apoteker itu ketika kerja di apotek itu di bagian mananya gitu? Di bagian penanggung jawab apoteknya. Kalau misalkan mau kerja di apotek gitu. Tapi kalau di rumah sakit misalnya? Kalau di rumah sakit juga sama gitu, nanti juga jadi kayak penanggung jawab apoteknya lagi gitu. Terus untuk lulusan S1 itu udah bisa buat obat gak sih, atau harus dokter gitu kelarnya S3 atau gimana? Kurang tahu. Oke. Terus ini pertanyaan yang paling penting, jurusan farmasi mahal nggak? Ya, kalau ditanya mahal enggaknya gitu. Gimana ya? Tergantung. Kan nih jurusan farmasi itu terkenal ke mahalannya gitu. Untuk uji sendiri UKT per semester berapa? Kalau buat semester 1 ya, kalau kisaran 13-an. Wow, 13 juta. Satu. Itu semester 1. Oh, jadi semester 2, semester 3, semester 4 beda-beda gitu. Ngurangin atau nambah? Kalau buat semester 2, semester 3 sih kayaknya ngurangan. Iya. Tapi kalau buat nanti kan kalau buat semester 5, semester 6 kan kebanyakan praktek-praktek yang kayak gitu. Nah, jadi kayaknya sih yang bikin mahalnya itu prakteknya. Oke, 13 juta. Oke. Sekarang tips untuk adik-adik semua yang mau ke jurusan farmasi itu harus, misalkan kalau pelajaran menguasai apa, kalau minat itu harus gimana gitu, tips dari Uji sendiri untuk adik-adik yang mau ke jurusan farmasi. Kalau buat tipsnya sih kalau dari segi mata kuliah itu harus menguasai apa gitu. Ya, pelajari aja ilmu-ilmu biologi, kimia, fisika, soalnya ya itu juga nanti dipelajari lagi gitu waktu. Terus kamu ikut SBMPTN gak sih? Enggak. Oh, jadi langsung ngambil di swasta gitu. Tapi kalau buat ngasih gimana ngomongnya? Kalau buat adik-adik yang sekarang gitu ya disaranin saya sarankan buat ikutan UTBK dulu gitu supaya bisa masuk negeri gitu. Oke, jadi itu tipsnya. Dan satu pertanyaan terakhir, satu kata untuk farmasi. Luar biasa. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Oke, mungkin itu aja ya buat semuanya yang seputar bincang-bincang tentang jurusan farmasi, terutama di Universitas Al-Ghifari gitu, Bandung gitu. Jadi tadi kan udah tahu biaya kuliahnya berapa, terus belajarnya apa aja gitu. Jadi buat kalian semuanya semangat yang mau ke jurusan farmasi. Ternyata di farmasi ada juga bidang kedokteran ya, kayak anatomi fisiologi. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini, dan see you the next video. Terima kasih ya.
Dadah, 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 dadah.